Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Listia di channel Smart Education. Kali ini kita akan belajar tematik 2 dengan judul Selalu Berhemat Energi, subtema ketiga, energi alternatif, pembelajaran pertama. Nah, baik anak-anak, sebelumnya kita sudah mempelajari berbagai macam energi dan manfaat-manfaat energi. Nah, energi tersebut bisa saja habis, maka kita perlu mempelajari energi alternatif agar kita tetap bisa melaksanakan setiap aktivitas kita. Yuk kita mulai belajar. Bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Adakah energi penggantinya? Nah, apabila energi yang kita gunakan sudah habis, maka kegiatan kita akan terhambat dan kita perlu mendapatkan energi tersebut. Nah, adakah energi penggantinya? Energi penggantinya disebut sebagai alternatif. Kita akan mempelajari tentang energi alternatif. Energi pengganti apabila energi yang biasa digunakan sudah habis. Nah, di sini ada bacaan, akan Ibu bacakan. Sumber energi berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui karena keberadaannya terbatas dan dapat habis. Nah, sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya ada sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Nah, di sini Ibu sudah ada gambar tentang cahaya matahari. Dari cahaya matahari kemudian akan ditangkap oleh panel surya, kemudian menjadi energi listrik. Dan ada juga di bagian bawah, gambar bagian bawah, ini adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi. Jadi dari panas bumi kita diubah menjadi energi listrik. Kamu akan membuat mainan yang dapat melayang karena adanya angin. Mainan apa anak-anak? Mainan layang-layang. Nah, bacalah teks berikut. Diskusikan dengan temanmu. Buatlah layang-layang untuk kamu bermain. Kita membuat mainan layang-layang terlebih dahulu ya. Nah, ini ada cara untuk membuat layang-layang. Yang kita butuhkan bahan-bahannya. Pertama, kertas koran bekas berbentuk persegi dengan ukuran 30 x 30 cm. Kedua, bambu berukuran lebar 1 cm, panjangnya 80 cm. Kemudian yang ketiga, bambu ukuran lebar 1 cm, panjangnya 40 cm. Yang keempat ada benang wol, kemudian gunting dan lem. Nah, anak-anak, nanti kita akan buat dari bahan-bahan yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita siapkan. Terus di sini juga ada bambu yang panjangnya 80 cm dan 40 cm. Nah, untuk mendapatkan bambu ini, kamu bisa meminta bantuan kepada ayah atau bunda yang ada di rumah ya. Selanjutnya, bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya yang pertama, letakkan bambu secara menyilang seperti gambar di sini. Kemudian ikat bambu menggunakan benang, ikat di bagian sini, di bagian tengahnya. Nah, kemudian ikat keempat ujung bambu dengan benang seperti ini. Ikat 1, 2, 3, 4. Setiap sudut ikat dengan benang. Selanjutnya, letakkan ikatan bambu di atas kertas koran, kemudian dijiplak. Lalu kamu tandai bagian kertasnya. Nah, tambahkan 2 cm untuk garis gunting, 2 cm dari garis benang untuk garis gunting. Selanjutnya, gunting kertas koran tepat di atas garis yang sudah kamu buat.
Rekatkan kertas koran sampai menutup bambu. Jadi bagian 2 cm yang ditambahkan tadi untuk menutupi bambu, untuk menutupi bagian dari benang-benangnya juga. Kemudian bisa ditambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang seperti ini. Dan buat lubang di tengah layang-layang. Kemudian yang di tengah itu dekat dengan penyilangan bambu. Dan selanjutnya masukkan benang dan ikat ke titik penyilangan. Ikatkan ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Jadilah layang-layang. Nah, untuk bagian ekor ini sebagai penghias dari layang-layang yang sudah kamu buat. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, kemudian ada minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu ada matahari. Gambar ada matahari dan panel surya, kemudian ada angin, kemudian ada air. Nah, ini gambar dari pembangkit listrik tenaga air, kemudian panas bumi. Di bagian kanan ini adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang pertama, energi alternatif adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lainnya. Nah, di sini Ibu sudah memberikan gambar dari pemanfaatan cahaya matahari, yaitu nelayan yang sedang menjemur ikan. Selanjutnya, energi alternatif kedua ada angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Dan di sini Ibu ada satu gambar dari gerak perahu yang berjalan karena tertiup angin. Selanjutnya yang ketiga ada air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA, pembangkit listrik tenaga air, dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang di bendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Nah, ini anak-anak contohnya. Jadi, ini adalah suatu bendungan. Ada air yang dibendung di bagian atas sini, posisinya lebih tinggi, kemudian dialirkan ke bagian sela-sela ini, sela-sela bendungan. Nah, air akan turun secara deras dari atas ke bawah, sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Nah, dari arus listrik, dari arus air tersebut akan menghasilkan arus listrik. Selanjutnya ada energi panas bumi atau nama lainnya energi geotermal. Energi geotermal atau panas bumi ini merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Jadi anak-anak, bumi kita itu memiliki beberapa lapisan, dan lapisan yang paling dalam ada inti bumi. Inti bumi itu panas sekali. Jadi dari panas inti bumi tersebut bisa digunakan sebagai bahan untuk menghasilkan listrik atau energi lainnya.
Selanjutnya, nomor 5, gelombang air laut. Nah, gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, deburan ombak ini bisa dijadikan energi listrik anak-anak. Selanjutnya, bahan bakar bio. Nah, bahan bakar bio ini maksudnya bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal dengan biodiesel. Anak-anak, jadi biodiesel adalah bahan bakar yang berasal dari bahan-bahan alami atau bahan makhluk hidup seperti tanaman. Nah, tanamannya itu ada bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Wah, ada singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Wah, bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, anak-anak, ini ada contoh pembentukan bioetanol. Pembentukan bioetanol bisa dari jagung, dari ubi, dari singkong, dan dari sagu juga. Nah, nantinya bisa mengganti bensin, bahkan premium juga. Anak-anak, dari bacaan yang sudah kita baca sama-sama, kita buat peta pikiran yuk. Nah, di sini di bagian tengah ada judul, yaitu sumber energi alternatif. Nah, kita sudah juga membahas beberapa macam sumber energi alternatif. Maka kita bisa buat peta pikiran. Yang pertama, matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Selanjutnya, ada angin. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Selanjutnya ada gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya ada air yang deras. Nah, air ini merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Nah, PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya ada energi panas bumi. Nah, energi panas bumi ini berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Dan yang terakhir ada bahan bakar bio. Nah, bahan bakar bio ini adalah bahan bakar yang berasal dari benda-benda hidup atau makhluk-makhluk hidup, mau itu hewan maupun tumbuhan, gitu anak-anak. Nah, jadi untuk membuat peta pikiran, masukkan setiap paragraf dari paragraf dan masukkan kata-kata yang penting. Oke. Selanjutnya, Indonesia memiliki sumber daya alam yang juga digunakan sebagai sumber energi alternatif. Tumbuhan ini dapat menghasilkan bahan bakar untuk kendaraan. Wah, tumbuhan apa ya anak-anak? Keren loh, dari tumbuhan bisa menjadi bahan bakar kendaraan. Apa tuh? Yuk kita cek. Ada minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak, pengganti bahan bakar
minyak bumi karena memiliki beberapa keunggulan. Nah, anak-anak, ini ada gambar dari pohon jarak yang digunakan sebagai energi alternatif adalah bagian bijinya. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan, lebih mudah diperbanyaknya, sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana, sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang tinggi, sehingga biaya investasinya terbilang murah. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijit. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis, sehingga memudahkan penggunaannya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Nah, anak-anak, dari tanaman jarak ini diambillah bijinya, kemudian dapat menghasilkan minyak. Nah, minyak jarak bisa dijadikan sebagai minyak rambut, kemudian bisa juga untuk minyak pijit, gitu anak-anak. Dari satu bahan bisa jadi berbagai produk ya. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak, tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik, pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Jadi anak-anak, setiap benda atau setiap barang yang kamu miliki itu semua sudah berasal dari berbagai orang yang memiliki keahliannya masing-masing. Mungkin keahlian di dalam pembentukan dari minyak rambut, atau ada juga ahli yang membuat tempat dari minyak rambut tersebut, gitu anak-anak. Jadi harus dijaga baik-baik ya setiap barang yang kita miliki. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif, tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Wah, ternyata selain ada manfaatnya, ada juga dan dampak negatifnya. Apa ya dampak negatifnya? Nah, coba bisa anak-anak cari tahu apa sih dampak negatif dari penggunaan minyak jarak. Baik anak-anak, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah belajar sama-sama. Jangan lupa untuk like videonya, komen di bawah, dan subscribe videonya. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, biar kita bisa belajar sama-sama terus. Baik anak-anak, sampai ketemu lagi di channel Smart Education. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.